Nah ini. Yang kedua, ini untuk yang besok. Untuk yang besok itu lalu Doni Setiabudi DJ, ya mohon maaf. Silakan maju ke depan, maju ke depan. Mana orangnya? Ya taruh dulu tasnya. Taruh. Nah, ini tidak masukkan baju. Tidak masukkan baju. Ya, sini samping Pak Guru. Baik. Ini Doni ini akan mewakili sekolah kita dan sekaligus mewakili Kabupaten Lombok Timur untuk mengikuti O2SN tingkat provinsi yang akan dilaksanakan mulai hari Minggu besok tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 di Mataram. Nah, ini salah satu, hanya satu dari Lombok Timur. Nah, untuk itu khusus kepada Doni, persiapkan dirinya dengan baik, jaga kesehatan, jaga makanannya, dan insya Allah nanti ada dari sekolah untuk menyiapkan daripada fisiknya, yaitu vitamin apapun yang lainnya nanti. Ya, mari kita doakan semoga beliau Doni bisa menjadi juara di tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita doakan bersama-sama seluruh kita, Bapak Ibu guru, anak-anakku semua. Kita doakan mulai dengan membaca Al-Fatihah, yaitu mari kita sama-sama semoga Doni ini menjadi juara sekali lagi. Al-Fatihah. Selesai. Nah untuk itu jangan hanya sekedar Doni saja, untuk tahun-tahun berikutnya kita harapkan lebih banyak lagi yang bisa masuk di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Itu. Karena banyak lomba yang diadakan. Ada yang OSN, O2SN, kemudian FRS3N. Itu mudah-mudahan tahun berikutnya kita bisa menjadi juara satu, karena hanya juara satu itulah yang menjadi utusan kabupaten. Dan kegiatan apapun, kegiatan yang sudah kita laksanakan di kelas meeting itu bagian daripada FTBI itu yang nanti juga akan mewakili tingkat kecamatan untuk seleksi di tingkat kecamatan, kemudian mengikuti lomba di tingkat kabupaten. Dan mudah-mudahan yang menjadi juara hari ini itu ada perwakilan dari kelas 7 dan 8. Karena yang kelas 9 itu sudah tidak bisa mengikuti lomba tersebut. Kita harapkan ada nanti dari kelas 7 dan 8. Seperti itu. Nah, ini mengenai kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini, besok, kemudian sampai dengan tanggal 30. Ya, silahkan duduk kembali dan ya. Selanjutnya perlu saya sampaikan juga bahwa kegiatan pembelajaran kita tahun pelajaran 2025-2026 ini hari ini terakhir, akan tetapi kalian masih akan mengikuti pelajaran berikutnya tahun pelajaran 2026-2027.
Ya, liburnya dulu saya sampaikan. Ini, wah keren menyebut libur juga. Ya, perlu diperhatikan jangan ada yang sampai nambah nanti liburnya. Libur itu mulai hari Senin, yaitu tanggal 29 sampai tanggal 18 Juli. Liburnya selama 3 minggu. Kemudian masuk pada tanggal 20 Juli. Nah, wah, libur ya. Tanggal berapa masuk? 20 Juli. Jangan sampai ada yang nambah. Kemudian di dalam libur ini, ada piket. Iya Pak Arif? Ada piket. Nah, untuk itu yang kena piket, karena semua ini kena piket kelasnya yang dibagi, kelas 7A sampai 7H, kemudian kelas 8 sampai dengan 8A sampai 8F itu kena semua piket. Untuk itu kami harapkan untuk hadir di setiap piketnya, harus hadir, dan mohon kepada Bapak Ibu Guru juga mengabsensi yang hadir. Ini piket. Kemudian karena di dalam libur ini ada kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon murid baru, yaitu MPLS, masa perkenalan lingkungan sekolah. Kami minta kepada pengurus OSIS semuanya, mulai dari ketua sampai dengan jajarannya, itu untuk hadir nanti pada waktu pelaksanaan kegiatan MPLS. Ya, saya ulang, yang kita harapkan untuk hadir pada kegiatan MPLS itu yaitu pengurus OSIS, kemudian pengurus pramuka, PMR itu hadir pada waktu pelaksanaan MPLS. MPLS ini akan dilaksanakan nanti, mohon diperhatikan semua, yaitu pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 Juli, yaitu selama 4 hari. Akan tetapi sebelum pelaksanaannya itu hari Selasa, kalau tidak salah tanggal 14 itu hari Selasa, kita minta kita kumpul bersama. Tanggal 14 itu semua pengurus OSIS, kemudian PMR dan pramuka itu untuk hadir hari Selasanya. Kita di sana bagi-bagi tugas. Nih, itu diperhatikan. Ini untuk kegiatan MPLS. Selanjutnya yaitu karena ini berkaitan pembagian raport hari ini adalah kenaikan kelas, pembagian raport kenaikan kelas ini tentunya di dalam raport itu ada tertulis naik kelas dan tidak naik kelas. Ya, dan sudah saya informasikan sejak awal, sejak saya di sini, bahwa ada siswa atau ada murid yang tidak memenuhi syarat untuk naik kelas, maka dia tetap atau tinggal kelas. Tidak ada istilah semuanya harus naik, tidak ada.
Kalau dia tidak memenuhi syarat, maka tetap dia tidak naik kelas. Syarat yang pertama itu yaitu kehadiran. Biar tidak nanya nanti yang tidak naik kelas itu, kenapa saya tidak naik kelas? Yang pertama adalah kehadirannya. Minimal kehadirannya itu 85%. 85%. Dari semester 1 sampai dengan semester 2. Itu. Kemudian yang kedua, di intrakurikulernya apabila melebihi dari KKM, 3 mata pelajaran tidak memenuhi KKM, itu juga jelas tidak memenuhi syarat untuk naik kelas. Selanjutnya, yang terakhir mengenai sikap, ini penting juga. Saya rajin masuk semuanya ini, tetapi sikap kalian tidak baik, karena syarat untuk naik kelas itu sikap itu minimal baik, maka yang cukup atau bahkan yang kurang jelas tidak bisa naik kelas. Nah, apakah selama ini saya tanya diri kalian, sikap saya baik atau cukup baik, kurang baik, bahkan sangat baik? Silahkan tanyakan pada diri kalian masing-masing. Ini syarat bisa naik kelas. Terus kemudian selanjutnya, saya lihat di rapotnya seperti apa yang dikatakan tadi oleh Pak Guru. Tentunya selama pembelajaran ini ada yang naik nilainya, ada yang turun, bahkan ada yang tetap. Atau kalau dilihat dari rankingnya, ada yang kemarin ranking 1 kok bisa turun menjadi ranking 3, atau sebaliknya yang ranking 3 bisa menjadi ranking 1, atau yang dari 30 ranking dulu terakhir bisa jadi ranking 1, itu semuanya itu bisa saja, sangat memungkinkan. Mungkin yang ranking 1 yang kemarin itu dia belajarnya tidak maksimal di sekolah maupun di rumah sehingga bisa turun, atau yang sebaliknya yang ranking 30 yang kemarin karena dia sekarang ada giat atau sadar, bisa saja menjadi ranking 1. Dan ini juga sudah ditetapkan oleh Bapak Ibu guru wali kelasnya. Tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diprotes seperti itu. Dan perlu saya sampaikan juga, ada saja pertanyaan, kok sama nilai saya misalnya 1000, sama-sama semestinya ranking 1 misal, ada jumlah nilainya sama 1000, terus kemudian yang lain juga 1000, 3 orang misalnya 1000, itu terus yang diambil hanya 1 ranking 1-nya. Kenapa bisa seperti itu? Jumlahnya sama. Kita lihat dari kehadirannya yang pertama. Kehadirannya, kalau dia mulus, kehadirannya selalu hadir, bahwa itu yang menjadi ranking 1. Tetapi dari ketiga tersebut mulus kehadirannya, masuk semua, maka kita lihat dari keikutsertaan daripada kokurikulernya juga. Apakah kemarin kokurikulernya mengikuti dengan baik, bahkan mengikuti kegiatan, bahkan menjadi juara.
Kalau kokurikulernya sangat baik, yang lainnya baik, itu yang kita buat menjadi ranking 1. Kemudian sama-sama sangat baik di kokurikuler, kita lihat juga di ekstrakurikuler. Nah, ketiga aspek itu tetap itu menjadi yang pertama dalam penilaian tersebut. Seperti itu. Nah ini, jangan sampai nanti kok sama nilai saya, kok dia ranking 1, ada itu diperhatikan di raportnya. Yang terakhir, mengenai lomba atau kegiatan yang sudah kita laksanakan selama kurang lebih 2 minggu, kegiatan tersebut akan berlanjut, tidak hanya sampai di sini. Kita akan terus melakukan seleksi, terutama di bidang FTBI-nya, Festival Bahasa Ibu. Nah, ini menjadi awal, menjadi ajang untuk kalian untuk kita seleksi ke jenjang berikutnya, yaitu di tingkat kecamatan, bahkan sampai ke tingkat nasional FTBI. Tentunya di dalam lomba itu ada kalah, ada yang menjadi juara. Jangan putus asa, jangan putus semangat. Kemudian dilanjutkan dengan belajar terus di rumah, berlatih, terutama dalam pidato, kemudian membaca puisi, menulis cerita. Jangan sampai di sini saja, terus dilanjutkan. Insya Allah juga nanti pelaksanaannya di bulan September FTBI ini akan dilaksanakan. Ya, itu saja Bapak Ibu guru dan anak-anakku semua. Mohon maaf apabila salah kata. Yang akhiri sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi kita dengarkan arahan sekaligus beberapa informasi dari Bapak Kepala Sekolah. Kalau Pak Guru boleh mengingatkan kembali, yang pertama tadi yang akan mengikuti kegiatan Persami, jaga nama baik sekolah. Ya, itu arahan dari Bapak Kepala Sekolah, jaga nama baik sekolah. Kemudian yang kedua, kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Doni, ya, lalu Setia BJ, ya, nanti akan bisa meraih juara, mewakili Lombok Timur. Ya. Jadi satu-satunya siswa dari Lombok Timur yang akan bertanding nanti di tingkat provinsi, dan mudah-mudahan sampai nanti di tingkat nasional. Ya. Selanjutnya bagi yang tidak naik kelas, karena ada beberapa mungkin yang akan tidak naik kelas, silakan diingat-ingat kehadirannya, jangan protes ke sekolah nanti, karena ada yang tidak naik kelas. Sudah diingatkan sebelumnya, mungkin merasa bahwa semua harus naik kelas, tidak seperti itu. Itu yang ditegaskan oleh Bapak Kepala Sekolah. Jaga sikap kalian semuanya, jaga nama baik sekolah, tingkatkan prestasi kalian, kemudian nanti insya Allah akan berguna bagi kalian sendiri semuanya di masa depan. Baik, kita lanjut ke acara inti, yaitu pembacaan nama-nama juara dan pemenang pada lomba-lomba yang telah kita lakukan pada kegiatan kelas meeting, sekaligus juara-juara kelas yang ada di masing-masing kelas. Oleh karena itu, kita akan lanjutkan dengan para juara akan naik panggung nanti, agar kalian bisa berpose dengan baik di panggung. Baik, boleh cari tempat yang agak teduh bagi yang kepanasan. Jangan sampai jauh dari sini. Ya, cari tempat yang agak teduh.
Wina, mana Wina? Wina Alipia. Langkah belakang panggung dulu.